Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Cahyani Budihatanti, ya, di mana pada pertemuan kelima kita akan membahas mengenai cyber security awareness. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh, ya, kita bahas sedikit mengenai generasi Z atau yang biasa kita sebut sebagai Gen Z. Oke. Gen Z ini dimulai untuk anak-anak yang lahir di tahun 1995 sampai 2010 ya. Kisaran segitu lebih dari 1,6 miliar jumlahnya dan kemungkinan akan terus bertambah. Di sini generasi Z itu mempunyai banyak julukan ya, seperti generasi pendiam ya, generasi internet, generasi I, terus eh, generasi now atau generasi sekarang ya, generasi Google karena mereka kebanyakan eh, apa-apa tuh mencari informasi di Google. Terus Gen Z di sini ya terlalu terstimulasi dan tidak sabar ya. Oke. eh dengan adanya mereka mudah mengakses internet ya, mereka jadi lebih mudah mendengar kabar tentang bahayanya pemanasan global ya. Terus mereka juga telah menjadi sasaran peringatan dari mereka-mereka yang eh, telah menjadi sasaran peringatan teror. Terus mereka juga menyaksikan ya bagaimana orang tua mereka itu menghadapi krisis ekonomi ya baru-baru ini. Gen Z juga kompeten dalam bidang teknologi. Mereka juga telah beralih ya ke dalam bentuk mereka telah beralih ke dalam bentuk digital, komunikasi digital, di mana mereka itu lebih nyaman ya, lebih nyaman mereka kalau berbicara itu menggunakan teks ya dibandingkan berbicara langsung ya, karena digital, karena mereka memanfaatkan digital banget gitu ya. Dari yang tadi ya, dari ciri-ciri dari Gen Z ya, ada sesuatu yang sangat disayangkan di mana pemahaman anak muda terhadap informasi ya tidak berbanding lurus dengan mudahnya mereka mengakses informasi ya terhadap teknologi yang mereka dapatkan. Bahkan terkadang interaksi antara keduanya di sini seringkali menyembunyikan beberapa permasalahan serius. Di mana anak-anak muda ini ya mereka dapat mencari informasi via internet sedemikian cepatnya ya sehingga terkadang sedikit waktu ya mereka dapat mengevaluasi kualitas informasi yang mereka dapat ya. Apakah informasi tersebut relevansi, ya, akurasi maupun kebenaran itu bisa dipercaya. Kadang mereka karena tidak adanya waktu luang untuk mengevaluasi kualitas tersebut ya, mereka terkadang mudah terbawa hoax gitu ya, terbawa informasi-informasi yang sebenarnya itu tidak benar gitu. Mereka mudah mempercayai informasi tersebut. Nah, anak muda memiliki pemahaman yang kurang terhadap kebutuhan informasi, di mana mereka ya akan menyulitkan mereka dalam pengembangan pencarian informasi yang efektif gitu. Oke, jumlah pelanggan telepon seluler di dunia tahun 2020 ya. Di sini Indonesia berada pada urutan keempat, di mana dengan 249 juta pelanggan pada tahun 2011 ya. Indonesia adalah pasar seluler keempat terbesar di seluruh dunia ya. Sini sudah bisa kita ketahui ya dengan posisi keempat ya jumlah pelanggan telepon seluler terbesar di dunia. Berarti kita sudah bisa tahu berapa banyak ya berapa persentase orang yang menggunakan handphone gitu ya. Pasti udah lebih banyak sekali ya. Ya, dengan adanya pengguna handphone ya, ya mereka berarti juga menggunakan internet ya. Karena di sini handphone itu sudah canggih ya, tidak hanya kita bisa melakukan pemanggilan seluler saja, tapi kita bisa berselancar di dunia maya menggunakan fasilitas internet.
Pada tahun 2011 ya, jumlah pengguna internet di Indonesia itu sebanyak 55 juta, di mana pengguna Facebook ketiga terbesar dan pengguna Twitter kelima terbesar di dunia. Oke, di sini ya. Indonesia berada pada keurutan ke-8 ya, yang menggunakan internet di dunia. Nomor nomor satu tetap diduduki oleh Cina. Oke. Dari pengguna internet tersebut ya, kalangan remaja usia 15 sampai 19 tahun itu mendominasi pengguna internet di Indonesia, yaitu sebanyak 64%. Penggunaan layanan online terbesar adalah email sebesar 59%, ya. Di sini digunakan untuk mengirim pesan biasanya ya. Instant messaging 59% dan social networking 58%. Oke. Nah, dari social networking dan instan ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa WhatsApp ya itu merupakan nomor pertama yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu sebanyak 92,1%. Sedangkan di bawah WhatsApp itu ada Instagram, ya, kemudian posisi ketiga ada Facebook, TikTok, dan sebagainya. Sedangkan posisi posisi terakhir di sini kita bisa lihat yaitu Skype dengan jumlah 11,0%. Oke, kalau kita lihat dari akses dan transaksi ya, internet itu bisa kita akses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja ya. Di sini tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal siapapun ya. Internet ini bisa dilakukan oleh siapa saja selama dia terhubung dengan koneksi ya, koneksi internet. Oke, ada manfaat dan resikonya ya. Di mana manfaat itu ya, internet itu multifungsi, kemudian fleksibel ya. Internet juga mudah digunakan. Internet dapat diaplikasikan dalam pembuatan basis data, dalam pembuatan aplikasi web ya, juga sebagai client server ya. Internet juga terintegrasi dalam jaringan ya. Kemudian juga ada fasilitas cloud computing. Nah, selain manfaat pasti juga ada risiko ya. Kita harus bisa eh, rentan sekali ya dari tingkat kerahasiaan, terus dari tingkat integritasnya, ketersediaannya, otensi- otentisitasnya, kemudian tersangkal, ya. Risikonya juga ada pencurian identitas, ya, ada pencurian informasi, ada spionage industri ya, kemudian juga ada penolakan layanan yang terdistribusi atau DOS. Oke, kerawanan penggunaan internet ya, itu disebabkan karena adanya penyalahgunaan informasi, akan menyebabkan penyalahgunaan informasi. Oke, aktivitas internet di kalangan remaja, di mana biasanya itu mengunjungi situs sosial network seperti Facebook, ya, MySpace, Twitter, dan lain sebagainya. Komunikasi via instant messaging itu bisa dilakukan di Yahoo Messenger, ya, Digitalk, ya, ICQ, terus WhatsApp juga termasuk, ya. Kita juga bisa melakukan di Messenger, ya. Di Facebook Messenger itu juga kita bisa lakukan via instan. Nah, bermain game online ya ada Point Break, ada .A, ada web-based games, kemudian juga ada eh, ML ya, terus ada kayak oleh anak-anak sekarang tuh banyak tuh yang menggunakan eh, aplikasi Roblox. Nah, itu juga termasuk dalam game online. Terus komunikasi via email itu bisa dilakukan melalui Yahoo Mail, Google Mail, Hotmail, dan lain sebagainya. Nah, internet juga bisa digunakan untuk mencari informasi mengenai pelajaran sekolah. Oke, nah, informasi yang bisa dimanfaatkan ya. Di sini ada username dan password akun situs tertentu ya.
Ada data pribadi, ada foto pribadi, isi percakapan, dan lain sebagainya. Nah, semuanya ini harus kita jaga kerahasiaannya ya, agar nanti tidak bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, ada teknik hacking, ada target spoofing ya. Contohnya di sini misalkan ya, ada X ya. X ini adalah kekasih Y. Dan kan ada orang lain ya, di mana Z. Nah, Z ini berpura-pura menjadi X. Nah, otomatis si Y ini nanti kan akan tertipu ya. Nah, dia berarti kan telah melakukan penipuan. Kemudian ada session hijacking ya, di mana saat X menelpon Y ya, tiba-tiba Z ini mengambil alih percakapan Y sebagai X. Nah, berarti dia seperti memutus jalur ya. Eh, Tiba-tiba dia masuk ke jalur yang ada antara X dengan Y. Nah, manipulasi data ya. Y mengirim parcel ke X dan Z. Eh, Denial of service ya. Di sini misalkan jalan ke rumah Y ini hanya muat satu mobil. Nah, Z memarkirkan empat mobil memenuhi jalan agar tidak dapat berkunjung ke rumah Y. Nah, berarti dia kan menghalangi ya supaya nanti pesan itu tidak sampai ke tujuan. Nah, ada teknik lain seperti keyloging ya atau keylogger, ada phishing, ada sniffing. Nah, kita akan bahas dulu mengenai teknik spoofing. Spoofing di sini adalah tindakan kejahatan di dunia maya yang bertujuan itu mencuri data korban dengan cara menyamar sebagai pihak yang dipercaya oleh korban tersebut. Kayak tadi kan ya di sini X adalah kekasih Y. Nah, sini Z itu berpura-pura menjadi X ya. Di mana tadi kan kalau eh, ini tuh sudah menjadi orang bisa dipercaya sama Y ya. Kalau misalkan Z ini sudah berubah berpura-pura menjadi X, otomatis sih nanti kan akan eh, akan percaya gitu ya. Nah, karena si Y ini sudah menyamar menjadi si X. Nah, ada macam-macam spoofing. Ada spoofing email. Spoofing email itu ya bertujuan untuk mengelabui korban bahwa korban itu sudah menerima dari pihak atau orang terpercaya gitu. Biasanya pelaku menggunakan email dan mengaku dari pihak terpercaya atau terkenal untuk mengelabui korban. Misalkan dia mengirim email dari sebuah universitas tempat dia bekerja. Nah, otomatis kan dia akan langsung percaya ya gitu. Bahwa ini misalkan email dari kantornya padahal itu bukan gitu. Nah, berarti nanti ada orang yang menyamar dengan menggunakan email yang hampir mirip biasanya seperti itu tuh. Kemudian ada spoofing ID penelpon, ada spoofing website, ya, ada IP spoofing, ada spoofing ARP atau address resolution protocol, ada spoofing server DNS, ada spoofing GPS. Oke, kalau spoofing GPS ini merupakan teknik spoofing yang dilakukan dengan menyebarkan sinyal-sinyal GPS palsu yang hampir mirip dengan aslinya gitu. Pelaku di sini berpura-pura berada di lokasi tersebut, ya, padahal mereka sedang berada di lokasi yang berbeda. Nah, biasanya tujuannya untuk apa sih? Untuk meretas GPS mobil sehingga Anda berkendara ke arah yang salah. Atau mungkin juga seperti ini ya, kalau sudah spoofing GPS tuh kayak kalau dulu ya driver-driver online ya, itu mereka pernah memasang seperti aplikasi kalau mereka kenal ini ya, kayak aplikasi tuyul gitu. Mereka tuh seolah-olah berada di titik dekat si penumpang gitu. Padahal kalau kita udah order, tiba-tiba si driver tuh posisinya kok menjauh ya gitu. Nah, itu juga salah satu merupakan spoofing GPS ya. Jadi dia mempermainkan letak posisi GPS-nya.
Kemudian session hijacking, ya. Session hijacking adalah bentuk kejahatan cyber yang mencoba untuk merebut kendali sesi koneksi antara pengguna dan server. Nah, dalam sesi ini ya, konteks keamanan web merujuk pada periode waktu di mana pengguna terhubung ke suatu platform dan diautentikasi. Nah, dengan mengakses sesi yang sudah diautentikasi, nah penyerang dapat mengeksploitasi hak akses yang seharusnya dimiliki pengguna atau bahkan mengambil alih sepenuhnya akun tersebut. Jadi dia berusaha merebut ya kendali sesi koneksi antara pengguna dengan server. Jadi dia tiba-tiba istilahnya apa ya? Menyalip gitu ya. Pada saat dia sudah diautentikasi, tiba-tiba hacker ini berusaha masuk, langsung berusaha masuk untuk eh, mengakses mengakses data-data tersebut, misalkan seperti itu. Oke, secara umum, session hijacking di sini dapat dianggap sebagai teknik penyusupan yang memanfaatkan kelemahan dalam mekanisme autentikasi dan otorisasi untuk keuntungan pribadi penyerang. Manipulasi data. Nah, serangan manipulasi data terjadi ketika penyerang tidak mengambil data, ya, tetapi malah melakukan perubahan kecil dan diam-diam pada data untuk mendapatkan keuntungan atau efek tertentu. Nah, modifikasi data yang halus ini dapat melumpuhkan organisasi seperti halnya pelanggaran data, ya. Manipulasi data dapat mengakibatkan persepsi yang didistorsi dengan pemindahan data yang dapat mengakibatkan kerugian finansial miliaran dolar atau bahkan potensi hilangnya nyawa. Di sini tergantung pada sistem yang dimaksud dan jenis data yang diubah. Misalkan kalau di perbankan dulu banyak kasusnya seperti itu ya. Pihak karyawan bank ya karena dia punya akses ya terhadap nasabahnya. Nah, dia berusaha memindahkan dana nasabah ke dalam rekeningnya. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam manipulasi data. Serangan penolakan layanan atau denial of service. Ya, serangan ini ya merupakan upaya jahat untuk mengganggu atau mematikan fungsi normal server ya. Layanan atau jaringan yang menjadi target dengan membanjirinya dengan banyak permintaan tidak saya memicu kerusakan. Nah, hal ini menyebabkan target menjadi lambat, tidak responsif, atau sama sekali tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Upaya jahat ini dapat melumpuhkan situs web, mengganggu layanan, dan menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan. Kita juga pernah ya beberapa kali mengalami serangan DOS ini ya, pada saat kita mau absen gitu ya, atau kita mau masuk ke dalam ruang website e-learning, tiba-tiba kita tidak bisa masuk ya karena sedang ada DOS ini gitu. Jadi kita tidak bisa mengakses situs karena apa? Situs tersebut sudah dilumpuhkan oleh hacker. Oke, kemudian ada keyloging atau keylogger. Ya, keylogger hacking adalah serangan yang dilakukan dengan cara memantau atau merekam secara diam-diam setiap keystroke yang diketik pada keyboard komputer. Oke, jadi pada saat kita memasukkan, misalkan kita mau memasukkan username dan password gitu ya. Nah, ada sebuah aplikasi yang tiba-tiba merekam semua aktivitas kita pada saat kita menggunakan keyboard tersebut gitu ya. Nah, itu adalah keylogging. Nah, di sini sudah banyak perusahaan yang mengembangkan software dengan fungsi ini untuk memantau aktivitas komputer karyawan ya. Di sini juga beberapa orang tua juga bisa memanfaatkan keylogger untuk mengawasi pengguna internet pada anak-anaknya. Meskipun memiliki sisi yang berguna, namun bagi peretas teknologi ya, seringkali dimanfaatkan untuk hal buruk. Mereka menggunakan untuk mencuri informasi pribadi ya, yang bersifat kredensial ya, di mana mereka bisa mengakses data rahasia perusahaan dan lain sebagainya. Informasi yang diperoleh dari keyloggers ini ya, kemudian mereka akan menjualnya di dark website ya atau digunakan untuk melakukan serangan lain yang lebih besar. Oke, kita masuk ke phishing ya. Phishing adalah upaya mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan ya.
Di mana data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, baik nama, usia, atau alamat, ya, data akun, bisa seperti username dan password, dan data finansial seperti informasi kartu kredit atau rekening. Istilah resmi phishing adalah phishing yang berasal dari bahasa Inggris yaitu phishing atau memancing. Jadi kegiatan phishing di sini memang bertujuan untuk memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari, ya. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Oke, contoh serangan phishing. Adanya email palsu yang seolah-olah berasal dari sebuah universitas, ya, yang disebarkan secara massal ke sebanyak mungkin anggota fakultas. Nah, email tersebut mengklaim bahwa kata sandi pengguna akan segera kadaluarsa. Nah, jadi dia berusaha memancing, ya. Nah, instruksi diberikan untuk membuka website tersebut, ya, guna memperbaharui kata sandi dalam waktu 24 jam, ya. Pada website tersebut itu bukan website asli gitu. Oke, ini ada bentuk contoh emailnya seperti ini, ya. Jadi memberikan informasi mereka harus segera mengganti kata sandi dalam waktu 24 jam dan harus menggunakan link yang mereka telah buat. Nah, pada saat mereka mengklik tautan tersebut, ya, maka pengguna akan diarahkan ke halaman palsu yang tampaknya persis seperti halaman pembaruannya sebenarnya, di mana nanti kata sandi baru dan lama itu diminta oleh penyerang, ya. Nah, kemudian penyerang akan memantau halaman tersebut, kemudian akan membaca kata sandi asli untuk mendapatkan akses ke area aman di jaringan universitas. Nah, pengguna diarahkan juga ke halaman pembaruan kata sandi yang sebenarnya. Namun saat diarahkan ulang, skrip berbahaya aktif di latar belakang untuk membajak cookie sesi pengguna. Nah, hal ini akan mengakibatkan serangan, ya. XSC terpantul dan memberikan pelaku akses istimewa ke jaringan universitas. Maka dari itu hati-hati kalau kalian mendapatkan email, ya. Kalian pastikan dulu apakah link tersebut benar-benar asli ataukah memang sudah dimanipulasi gitu. Oke, kejahatan dunia maya, ya. Itu bisa berupa pencurian, ya, baik dalam bentuk finansial ataupun data-data. Finansial biasanya dilakukan dengan cara yang berhubungan dengan kartu kredit, ya, dengan rekening. Nah, kalau data-data berarti mungkin uh, dari data-data perusahaan atau yang lainnya, ya. Oke, kemudian juga ada penipuan, ya. Nah, contoh kasusnya pemalsuan identitas. Ya, kalian pasti udah pernah dengar ceritanya, ya. Di sini 5 bulan menikah, sang istri ternyata waria. Kok bisa gitu, ya? Maka dari itu, jangan seperti kalian beli kucing dalam karung, ya. Kalau kalian beli kucing dalam karung pun pasti nanti akan eh, diperiksa dengan teliti, ya. Jangan sampai seperti ini 5 bulan baru ketahuan kan gitu. Dari itu kalian harus benar-benar teliti, ya. Jangan sampai nanti ditipu. Oke, nah ini ada lagi nih penculikan, ya, penculikan setelah seorang siswa SMP, ya, berkenalan dengan seorang pria melalui Facebook gitu. Nah, dia dengan mudahnya, ya, mengikuti kemauan si penculik padahal dia juga baru kenal gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Jangan mudah teriming-iming dengan orang yang baru kalian kenal, ya. Karena banyak kasus penipuan, banyak kasus penculikan di dunia internet, ya, yang kalian bisa lihat wajahnya tampan atau yang cantik gitu. Nah, padahal aslinya juga tidak seperti itu, ya. Jadi jangan mudah terpercaya. Oke, bagaimana sih mengantisipasi risiko kejahatan dalam internet di dunia internet? Ya, di sini ada tips dan trik berselancar di dunia maya. Yang pertama, ya, perilaku sehat dalam berinternet. Kemudian ada penggunaan password yang aman. Ketiga, mengatur akun di dunia maya dengan baik dan benar. Oke, perilaku sehat berinternet, ya.
Bagaimana caranya? Dengan cara berbagi informasi yang bermanfaat, ya. Mengunggah isi atau konten yang bersifat membangun dan positif. Ya, di sini saat bersosial networking tidak asal dalam menerima atau menambah teman seperti tadi kasus penculikan ya. Nah, jangan asal kenalan aja gitu. Kemudian memisahkan akun pribadi dan akun untuk game. Jangan menggunakan, iya kalau akun game biasanya kan mudah sekali dihack ya. Nah, kalau akun pribadi kan biasanya bersifat lebih lebih eh, bersifat lebih rahasia gitu. Mungkin kita banyak berhubungan dengan finansial, ya email yang berhubungan dengan bank segala macam. Nah, kalau bisa dipisahkan. Nah, perilaku saya berinternet di sini jangan mencoba memberikan informasi palsu ya atau hak kepada orang lain gitu. Berilah informasi yang bermanfaat ya, yang kemudian bersifat membangun dan positif. Kemudian penggunaan password yang aman ya, menggunakan kombinasi karakter. Harus sering mengganti password secara periodik. Jangan menggunakan password yang sama untuk akun yang berbeda. Jangan melakukan sharing password ya. Jangan diberikan kepada yang lain. Ya, cukup kalian saja yang tahu. Kemudian gunakan password ya manajer untuk memudahkan mengingat banyak password ya. Di sini hanya digunakan di komputer pribadi. Oke, kemudian mengatur akun di dunia maya dengan baik dan benar. Sorry. Di mana kita harus selalu logout ya. Jangan Jangan kita diamkan saja pada saat kita login ya. Takutnya nanti, apalagi kalau kita menggunakan device yang berbeda, seperti kalau kita di kampus ya. Jangan lupa kalau kita sudah login email tuh pada saat kita sudah selesai langsung di logout ya. Jangan diabaikan. Kemudian hati-hati smartphone, jangan selalu online ya. Perhatikan setting, optimalkan security ya. Minimal data pribadi, baik berupa alamat rumah, kondisi keluarga. Nah, ingat ini adalah dunia maya ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa menjaga semua data-data pribadi Anda. Oke, ancaman smartphone ya bisa melalui pembajakan Bluetooth, spyware, ya, SMS forwarder, atau juga bisa dilakukan pencurian data. Nah, kriptografi apa sih kriptografi? Ya, kriptografi sini merupakan pengenalan terhadap sandi. Oke, apa itu kriptografi? Kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani, di mana ada kata kriptos yang berarti tersembunyi dan grafin yang berarti menulis. Nah, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik mengamankan informasi seperti menjaga kerahasiaan data, integritas data, serta keabsahan suatu data. Oke, namun banyak yang perlu kita ketahui ya. Tidak semua informasi di sini diamankan dengan menggunakan kriptografi. Kriptografi di sini diibaratkan sebagai seni dalam bentuk informasi dengan cara yang aman serta menjaga otoritas hak akses informasi zaman mungkin. Oke. Nah, banyak sandi di sekitar kita ya. Disadari atau tidak disadari, ya, sandi ya digunakan oleh kita hampir setiap hari, ya. Seperti pada saat kita mau login Facebook, Twitter, Kaskus atau aplikasi yang lain, ya. Pada saat kita memasukkan PIN di ATM atau mungkin password pada file Microsoft Word. Oke, tujuan dan manfaat kriptografi, ya. Pertama, menjaga kerahasiaan pesan. Kedua, integritas pesan. Ketiga, menjaga autentikasi pesan. Oke, kerahasiaan pesan. Ya, sandi atau kriptografi membuat pesan hanya dapat dimengerti oleh pihak yang berwenang saja. Dengan sandi, penyadapan masih dapat dilakukan, namun pesan di sini tidak dapat dimengerti oleh oleh penyadap. Jadi, di sini sistemnya kripto adalah pesan yang dikirimkan oleh si pengirim, ya, kemudian diubah atau dienkripsi
menggunakan sebuah metode, nah nanti pada saat sampai ke penerima pesan, dia akan eh, kembali lagi ke dalam bentuk teks seperti yang diterima oleh si pengirim pesan ya. Tapi di sini tujuannya hanya bisa dibaca oleh si penerima saja. Nah, kalau misalkan ada penyusup, nah dia tidak hanya bisa masuk, tapi dia tidak bisa membaca pesan tersebut. Oleh karena itu ya, fungsi kripto seperti itu untuk menjaga kerahasiaan pesan. Integritas pesan ya, memastikan agar pesan yang diterima sama dengan pesan yang dikirim ya. Teknik sandi yang digunakan biasanya seperti hash function, contohnya pada saat kita menggunakan MD5. Nah, eh, pada saat kita membuat username dan password ya, biasanya kalau ada sebuah sistem database itu, kita suka menerapkan fungsi MD5, yaitu kita merubah atau membuat eh, mengkripto ya, mengkripto password tersebut yang misalkan dari nama saya Cahyani. Nah, nanti pada saat kita membuat menggunakan metode MD5, nah nanti dia akan berubah bukan Cahyani lagi, tapi misalkan seperti MD eh, menjadi kode yang memang sulit dibaca gitu ya. Autentikasi ya. Sandi menghambat pihak tidak berwenang untuk mengakses pesan informasi. Nah, password di sini untuk memproteksi data, biasanya disimpan dalam bentuk tersandi. Kayak tadi kalau misalkan kita pakai MD5 ya, kalau orang yang tidak berhak, dia harus bisa merubah terlebih dahulu sandi yang sudah sandi yang sudah berubah dengan model apa? Dengan teknik MD5 itu harus dia ubah kembali menjadi eh yang bisa dibaca gitu ya. Harus bisa berubah lagi menjadi tadi seperti tadi, kayak misalkan Cahyani. Nah, pada saat di MD5 maka dia akan berubah gitu ya. Akan menjadi kode-kode tertentu yang eh oleh si penyusup itu harus diubah lagi menjadi seperti semula gitu. Nah, berarti di situ harus di autentikasi, adanya autentikasi. Oke, tips memilih password yang kuat ya. Jangan memilih password dari kata yang ada di kamus ya. Jangan memilih password dari hari ulang tahun, nama pacar, orang tua, atau dan lain sebagainya. Nah, campurlah huruf dan abjad dan apabila memungkinkan adanya karakter khusus seperti ada tanda bintang ya, ada simbol-simbol lain seperti itu. Kemudian campuran huruf besar dan huruf kecil ya. Semakin panjang maka semakin baik. Nah, tips membuat password kuat tapi mudah diingat. Nah, bila merupakan gabungan dari beberapa nama, beberapa hari ulang tahun, beberapa informasi, nah mudah diingat ya, mudah diingat lainnya. Namun, informasi tersebut dicampur dengan huruf besar, kecil, angka, dan abjad. Seperti misalkan contohnya di sini. Ada password Joe 121 JO J03S. Nah, misalkan itu merupakan kalau dijabarkan ya, JOW ini merupakan Jono Wibowo. Nah, JOWI gitu ya, Jowi Jono Wibowo. Nah, 21 ini merupakan tanggal lahirnya yaitu 21 Januari 21J. Nah, 03S itu merupakan tanggal nikah, misalkan seperti itu ya. Tanggal nikah, oh dia nikahnya tanggal 3 September, makanya dia bikin password JOW 121J03S. Oke, kita masuk ke dalam cyber law. Hmm. Di mana cyber law itu merupakan pelindungan menyeluruh warga negara dari kejahatan berbasis IT. Cyber law istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, di mana istilah lain juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum
Mayantara. Ada 5 aspek dalam cyber law meliputi aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah, aspek pencemaran nama baik, aspek privasi. Ya, hukum yang mengatur dunia maya. Ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan dunia maya atau cyberspace di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur tentang isi konten dan penyelenggaraan jasa layanan informasi elektronik, di mana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya tentang KIP mengatur mengenai transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik. Oke, ada kebijakan dan peraturan lain terkait keamanan teknologi informasi di Indonesia, di mana ada Undang-Undang Telekomunikasi tahun 36 tahun 99, ada Undang-Undang ITE tahun 11 nomor 2008, tahun 2008, ada Peraturan Pemerintah tentang Implementasi Telekomunikasi nomor 52 tahun 2000, ada Kepmen ya tentang organisasi Kominfo yang menangani keamanan informasi nomor 17 garis per garis M Kominfo. Kemudian ada Kepmen Kominfo tentang keamanan jaringan berbasis IP nomor 16 garis miring per garis miring M Kominfo tahun garis miring 10 garis miring 2010. Kemudian ada Permen Kominfo lagi tentang Dewan Supervisi CA nomor 197 ya tahun 2010. Ada Permen Kominfo tentang Tim Koordinasi Keamanan Informasi tahun 2010. Ada surat edaran dari Kominfo tentang keamanan web server. Kemudian juga ada surat edaran dari Kominfo tentang keamanan mengenai keamanan WiFi. Yang terakhir ada surat edaran dari Kominfo tentang panduan penggunaan ISO 27001 tentang keamanan informasi. Oke, kasus kriminal terkait kejahatan cyber di Indonesia dapat juga dihukum menggunakan Undang-Undang KUHP nomor 8 tahun 1981, ada Undang-Undang Anti Pornografi tahun nomor 44 tahun 2008, ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Oke, demikian penjelasan saya untuk pertemuan kelima ini. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.